Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Bertemu lagi di channel Pendidikan dan Tutorial Beni Firmanto. Hari ini kita akan masuk pada tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-5. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Dengan proses pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Dengan melakukan musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah. Dengan melakukan konvensi satuan panjang, siswa dapat mengenal konvensi satuan berat. Dengan melakukan pengukuran, siswa dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Nah, masuk ke buku tema G, halaman 41. Pak Beni baca ya, kalian mendengarkan. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama-nama benda yang dihasilkan. Benda-benda yang dihasilkan. Bacalah informasi berikut ini. Nah, ada benda yang terbuat dari kaca. Ada benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, ini adalah benda dari kaca. Sifatnya bagaimana? Kedap air dan tembus cahaya. Makanya dari itu kaca biasanya digunakan untuk akuarium dan juga minum atau makan. Kita menggunakan kaca. Kemudian ada juga benda yang terbuat dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Yaitu banyak terbuat dari logam. Nah, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena sifat logam adalah kuat dan dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Itu sifat-sifatnya logam. Kemudian ada benda dari karet seperti penghapus, balon, ban, sandalmu yang kamu pakai, sepatu, bola, dan juga sarung tangan. Bagaimana sifat karet? Elastis atau lentur tentunya. Mudah terbakar. Nah, coba tugas yang pertama, coba amati benda-benda di sekitarmu yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet. Ada tidak? Silakan dikerjakan di buku tulis ya, di buku tugasnya, nama benda dan juga bahan pembentuknya. Ini tugas 1. Tugas yang kedua, belum ding. Nah, ini tugas yang kedua ini. Tugas kedua adalah ini. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu, lengkapilah bagian berikut. Nah, tentunya bahan pembentuk benda yang sudah kita pelajari itu ada kayu, kertas, plastik, kaca, terus apa lagi ya? Apa tadi? Logam, ada juga yang kaca, ada logam, ada juga karet. Nah, apa sifat-sifatnya? Silakan kamu cari, sekalian contoh bendanya ditulis. Ini juga dikerjakan, ini tugas yang kedua. Oke. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas di sekolahmu. Sebutkan bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya,
ada yang dari plastik ya, ada dari plastik. Ada juga ada yang dari aluminium, itu ada. Ya, plastik, kayu, dan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu atau di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Tentunya banyak terbuat dari plastik ya. Apakah jumlahnya mencukupi? Nah, sekarang musyawarahkanlah dengan teman kelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Ini tidak usah dikerjakan ya, hanya Pak Beni ingatkan saja bahwa untuk menentukan sesuatu ketika itu kita dalam suatu forum, dalam suatu kelompok, hendaknya diselesaikan dalam atau dengan cara musyawarah. Musyawarah itu tujuannya adalah untuk mencapai mufakat. Sekali lagi Pak Beni sampaikan, musyawarah itu tujuannya adalah untuk mencapai mufakat dan juga menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang lain. Ini tidak perlu dikerjakan ya, kita lewati saja. Nah, ini sekarang ini. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Tentunya ada yang terbuat dari plastik, kayu, dan juga aluminium, bukan? Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Karena kaca sifatnya mudah pecah. Coba ada juga, iya pecah, mudah pecah itu gitu. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Nah, coba lihat di penggarismu, di penggarismu ada garis 1, 2 yang ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3 sampai ke 30. Itu satuannya adalah satuan sentimeter. Satuan sentimeter. Pak Beni ulangi sekali lagi. Penggaris yang titik-titik, yang garis-garis yang ada angkanya 1 sampai 30 itu, jika kita perhatikan ada satuannya namanya sentimeter. Kemudian yang kecil-kecil diantaranya itu adalah satuan milimeter. Kalau pada meteran kayu atau meteran tukang itu ada satuan namanya meter. Ada satuan namanya meter. Nah, kalau Pak Beni tidak salah, itu hampir ada berapa meter, 15 meter atau berapa meter. Nah, 1 meter itu berapa senti, Cah? 1 meter itu 100 cm. Dieling-eling 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 1000 mm. 1000 mm sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, tinggal dibolak-balik saja nggih. Nah, ini Udin itu bertanya. Udin bertanya, meter, senti, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, tadi Pak Beni sampaikan nggih bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. 100 cm sama dengan 1 meter sama dengan 1000 mm. 1000 mm sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, diingat-ingat nggih. Itu mudah sekali, Cah. Kamu bisa memahaminya dengan melakukan kegiatan menggaris. Nanti lah sama yang dimaksud Pak Beni tadi kamu tahu. Nah, sekarang coba kita pada soal ini yuk. Pada soal ini. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, perhatikan nggih, pertanyaannya Beni itu mengukur panjang pita itu sepanjang 5 meter 30 cm. Ditanya berapa panjang pita dalam satuan senti? Nah, dalam satuan senti, padahal di sini ada meter, berarti satuan meter ini kita jadikan satuan senti. Berapa? Ingat tadi Pak Beni bilang 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 5 meter berarti 500. Nah, ini berarti 500.
Jadi nggak bingung nggih, 5 meter kok dapat 500 dari mana? Ya 1 meter tadi dikalikan 5. Kalau 1 meter sama dengan 100 cm, maka 5 meter sama dengan 100 kali 5, artinya 500. 30 nya masih tetap sama. Jadi 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Oke. Yang kedua sekarang, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, ini ditanyakan meternya, padahal di sini ketahui adalah sentimeternya. Maka 410 cm itu adalah sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Jika masih di bawah 100 cm atau di bawah 1 meter, artinya 100 cm, maka tetap ditulis 100 cm. Apabila di atas 100 atau kelipatannya, baru kita jadikan satuan meter. Nah, ini jika di sini ketahui 400 cm, berarti 400 cm ini sama dengan 4 meter ya. 4 meter dari mana, Pak? Karena 100 cm tadi sama dengan 1 meter. Jadi panjang mobil Ayah Dayu adalah 4 meter 10 cm. Bagus ya mobilnya Ayah Dayu. Ingat nggih, jika di bawah 100 cm ditanyakan itu adalah meter, tidak perlu dirubah, cukup biar saja. Tapi apabila di situ ada lebih dari 100, maka baru dijadikan meter atau kelipatannya jadikan meter. Nah, ini tugasnya, silakan dikerjakan di buku tugasnya. Ini mengubah satuan dari senti ke meter. Oke. Ya, dari Pak Beni itu saja nggih, tidak perlu diteruskan karena ini mengukur sesuatu yang ada di mana namanya? Sekolah. Mengukur sesuatu yang ada di sekolah. Ini tugas selanjutnya ya, mengubah sesuai satuan yang diminta. Oke. Sementara itu dulu saja dari Pak Beni. Terima kasih sudah menonton video ini. Pak Beni sarankan untuk tetap tinggal di rumah. Tidak perlu berkelompok dulu nggih belajarnya. Silakan belajar mandiri di rumah. Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun serta air mengalir. Terima kasih Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.